kita jujur saja dalam membuat undang-undang ini semestinya kan tidak boleh nanti ada pengecualian. Itu ini akan sulit nanti kita nanti dalam pembuatan undang-undang tadi sudah banyak disampaikan. Kemudian kalau kita lihat data selama ini beberapa negara yang selama ini melarang itu, kalau konsumsi minuman beralkohol dari data yang kami dapat, bahwa itu Qatar hampir 1,59 liter, Turki 2,25, Brunei 0,48, dan Indonesia masih paling rendah yaitu 0,39 liter per kapita. Kemudian kita lihat, akhir ini pasti akan banyak terjadi. Itu adalah sangat mudah didapatkan di negara kita. Itu wine itu adalah sumbernya itu bisa dari anggur, bisa dari salak, bisa dari manggis, itu adalah tanaman-tanaman tradisional. Begitupun juga jenis arak dan sebagainya, itu tanaman-tanaman tradisional yang sudah ada turun-temurun. Sehingga ini kalau ini dilarang, ini sangat susah sekali kita dalam untuk melakukan pengendalian. Nah, tentu kalau kita lihat juga, minol selama ini adalah, tadi sudah dibanyak oleh Pak Firman juga disampaikan, itulah 34-40% itu adalah dari UMKM. Kemudian kita lihat juga, kalau kita lihat masalah kriminalitas ini tentu harus, kalau kita bandingkan negara-negara yang biasa melegalkan minolnya seperti Eropa, kemudian tadi Norwegia disampaikan oleh Pak Eteria, itu kriminalitas jauh lebih rendah, kan seperti itu dibanding dengan negara kita. Sehingga tidak fair mengatakan bahwa minol ini dipakai untuk bahwa itu sebagai sebagai kriminalitas. Nah, karena bagaimanapun seperti tadi kita kemarin kan ini ada aspirasi beberapa daerah. Kemarin juga dengan pimpinan kita ke Papua, ketika kita sosialisasi tentang RUU prioritas itu sudah jelas-jelas itu Papua menolak. Kemudian juga kemarin juga di beberapa daerah, malah kami di provinsi kami di Bali itu mengadakan suatu petisi. Nah, tentu kita membuat undang-undang ini, tentu kita tidak boleh nanti membuat kegaduhan dan yang tentu akan menimbulkan disintegrasi bangsa, akan seperti itu. Nah, karena kita sudah sepakat bahwa kita ini adalah negara-negara kita ini tidak sama semuanya. Kita adalah banyak suku, nah, agamanya juga, apalagi beberapa agama seperti tadi itu seperti tadi bahwa kalau menyangkut ideologi dan agama itu sangat riskan sekali. Karena sebagai contoh di daerah kami ketika upacara itu wajib menggunakan yang namanya arak dan berem itu adalah menyeimbangkan antara antara kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan sendiri. Kita menghargai semua. Nah, maka dari itu ya tentu ini harus sangat berhati-hati sekali, karena undang-undang itu kan tentu seperti tadi disampaikan itu tidak mungkin nanti undang-undang itu akan membedakan. Kemarin aja undang-undang Cipta Kerja itu dikeluarkan oleh Perpres itu kan mengizinkan investasi minol untuk di daerah tertentu seperti di NTT, Bali, di Manado. Tapi akhirnya karena itu ada protes dari teman-teman dari kita Muslim, akhirnya itu kan tidak bisa. Begitupun juga undang-undang. Nah, kan tidak bisa juga, apalagi undang-undang lebih tinggi daripada Perpres itu, sehingga tidak mungkin lah nanti itu adalah suatu pembedaan. Nah, selama ini ya tentu kita inginkan itu adalah ini sebenarnya di daerah itu sudah kearifan lokal sudah mengatur. Nah, sudah mengatur yang contoh seperti kami itu adalah namanya peraturan gubernur. Bagaimana sebelumnya itu mencegah yang namanya oplosan, kemudian anak muda yang selama ini anak di bawah umur, kemudian dijual di tempat-tempat yang tidak boleh, itu sudah diatur. Sekarang sehingga tidak ada istilah lagi itu adalah oplosan, kejar-kejaran, pungli dan sebagainya. Maka dari itu ya tentu kami menginginkan agar ketika kita membuat undang-undang jangan sampai nanti kita tentunya kita sangat paham bahwa apapun produk-produk itu pasti akan menimbulkan efek negatif. Sebagai contoh, rokok itu bahan bakunya adalah tembakau dan cengkeh. Bayangkan kalau rokok dilarang itu petani tembakau dan cengkeh itu akan mati sendiri juga. Begitupun juga kalau umpama nanti banyak kegemukan, diabetes, sakit gula, apa kita salahkan nanti petani peternak ayamnya membuat kegemukan? Nah, kan seperti itu. Nah, ini makanya kita harus betul-betul jangan seperti tadi Pak Atiria sudah sampaikan, ya kita sangat memaklumi sekali bahwa ini teman-teman yang mayoritas Muslim ini tentu melarang kan seperti itu. Tapi bagaimanapun kita sudah sepakat bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila dan NKRI. Tentu kita tidak ingin nanti membuat undang-undang itu membuat kegaduhan seperti itu.
Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih.